Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ulfa selaku dosen mata ajar Spesial Palliative Care. Perkenalkan di sini saya Vina Husna, mahasiswa magang dengan NIM 0120-1054 yang ingin mempresentasikan tentang diabetes mellitus. Latar belakang DM. Saat ini penyakit tidak menular atau PTM menjadi penyebab utama kematian secara global. Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Organisasi menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan bahwa 71% kematian pada tahun 2016 terkait dengan komplikasi diabetes. Sebagian besar, 67% yang terjadi pada orang berusia 60 dan lebih tua. Usia lanjut dengan diabetes dan penyakit penyerta lain akan membutuhkan perawatan yang lebih memadai. Kebutuhan pasien yang memiliki penyakit pada stadium lanjut tidak hanya pada pemenuhan atau pengobatan gejala fisik, tetapi juga membutuhkan dengan dukungan terhadap kebutuhan psikologis, sosial, dan spiritual yang dikenal sebagai perawatan paliatif. Konsep palliative care. Dalam perawatan paliatif, perawat adalah salah satu anggota tim yang mempunyai peranan penting. Perawat sering bertindak sebagai penghubung antara profesi yang berbeda, pasien dan keluarga, dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan pasien di akhir hidupnya. Konsep palliative care. Yang pertama, menghilangkan nyeri dengan gejala fisik lain. Dua, menghargai kehidupan dan menanggapi kematian sebagai proses normal. Tiga, tidak bertujuan mempercepat atau menghambat kematian. Empat, menghindari tindakan yang sia-sia. Lima, mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Karena memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin. Tujuh, pasien adalah pemegang peran utama dalam pengambilan keputusan. Delapan, memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa duka cita. Konsep penyakit. Pertama, diabetes mellitus tipe 1. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 ini adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat destruksi sel beta pankreas karena suatu sebab tertentu yang menyebabkan produksi insulin tidak ada sama sekali sehingga penderita sangat memerlukan tambahan insulin dari luar. Etiologi DM tipe 1 ini diakibatkan oleh kerusakan sel beta pankreas karena paparan agen infeksi atau lingkungan, yaitu racun virus dan makanan. Beberapa teori ilmiah yang menjelaskan penyebab diabetes mellitus tipe 1 ini sebagai berikut. Ada 5 hipotesis, yaitu sinar matahari, hygiene susu sapi, dan POP, dan akselerator. Gejala klinis diabetes tipe 1. 1. Polidipsi, poliuria, polifagia, berat badan turun. 2. Hiperglikemia. Ini harus lebih dari 200 mg per dl. Ketonemia dan glukosuria. Data penunjang DM tipe 1 laboratorium. Kadar glukosa darah puasa harus lebih dari 126 mg per dl dan 2 jam setelah makan lebih dari 200 mg per dl. Ketonemia, ketonuria. 3. Glukosuria. 4. Bila hasil meragukan atau asimptomatis, perlu dilakukan uji toleransi glukosa oral. 5. Kadar C-peptide. 6. Marker imunologis ICA, IAA, dan anti-GAD. Penata laksanaan DM1. Yang pertama rawat inap, yang kedua insulin, dan yang ketiga diet. Insulin ini dosis total insulin adalah 0,5 sampai 1 UI per kilogram berat badan per hari. Selama pemberian perlu dilakukan pemantauan glukosa darah atau reduksi air kemih. Dari diet ini, komposisi sumber kalori per hari sebaiknya terdiri atas 50-55% karbohidrat, 10-15% protein, dan 30-35% lemak. Komplikasi diabetes 1 sama komplikasi jangka pendek, yaitu akut. Kedua, komplikasi jangka panjang biasanya terjadi setelah tahun kelima. Pemantauan DM tipe 1 tujuan untuk mengurangi morbiditas akibat komplikasi akut maupun kronis, baik dilakukan selama perawatan di rumah sakit maupun secara mandiri di rumah, meliputi keadaan umum, tanda visual, kemungkinan infeksi, kadar gula darah setiap sebulan sebelum makan dan menjelang tidur malam hari, kadar HbA1c, pemeriksaan keton urin, mikroalbuminaria, fungsi ginjal, fundoskopi untuk memantau terjadinya retinopati dan tumbuh kembang. Diabetes mellitus tipe 2.
Diabetes mellitus tipe 2 ini penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau fungsi insulin. Gejala klinisnya, gejala akut diabetes mellitus yaitu polipagia, polidipsia, poliuria. Nafsu makan bertambah, namun berat badan turun dengan cepat, mudah lelah. Gejala kronik diabetes mellitus ini itu kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk jarum, rasa kebasi kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mulai goyah dan mudah lemas, kemampuan seksual menurun, bahkan pada pria bisa jadi hipotensi dan ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam kandungan atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4 kg. Diagnosisnya anamnesis, gejala klinis, dan laboratorium. Alasan diabetes tipe 2 ini diet, exercise, pendidikan kesehatan, dan obat. Komplikasi jangka pendek atau akut yang terjadi itu hipoglikemia dan ketoasidosis. Komplikasi jangka panjang itu jadi setelah 5 tahun, yaitu berupa nefropati, neuropati, dan retinopati. Pencegahannya dapat 4 pencegahan, yaitu pencegahan primordial, primer, sekunder, dan tersier. Di sini terdapat asuran perawatan kasus. Baik, selanjutnya analisa dasar. DO-nya, klien tampak sulit bergaul, bicara klien lembut, dan ada suara lemah. DS, klien mengatakan sudah tidak berguna lagi, klien juga mengatakan malu dengan keluarga dan teman-temannya, klien merasa ingin mati saja, klien takut tidak diterima oleh orang-orang terdekatnya. DX1, harga diri rendah kronik berhubungan dengan persepsi kurang dihargai. Kedua, DO-nya, klien tampak tidak bisa tidur, klien tampak lemah dan lesu akibat kurang tidur. Lalu DS yang klien merasa takut penyakit tidak bisa disembuhkan, klien juga mengkhawatirkan keluarga di rumah. DX2-nya yang muncul kecemasan yang meningkat berhubungan dengan ketidakmampuan mengekspresikan perasaan. Lalu selanjutnya perubahan aktual pada fungsi, luka gangren kalian bertambah parah dan mulai mengeluarkan bau tidak sedap. DS-nya, kalian mengatakan malu dengan keadaannya, kalian mengatakan tidak menyangka penyakit yang bertambah parah. DX ketiga yang muncul yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan dampak penyakit yang dialami. Diagnosanya terdapat 3 ya, yang sudah tadi saya sebutkan. Lalu terdapat inovasi perawatan pada DX1. Observasi, identifikasi kemampuan melakukan kegiatan dan bantu aspek positif pasien. Treatmentnya bantu pasien menilai kegiatan yang dapat dilakukan saat ini. Terapeutika motivasi terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri. 2, jelaskan kepada keluarga cara merawat harga diri rendah kronis serta memberikan pujian semua hal positif pada pasien. 3, diskusikan penetapan tujuan realistis untuk mencapai harga diri yang lebih tinggi. Edukasinya, latih kegiatan yang dipilih, latih pernyataan atau kemampuan positif diri, latih cara berpikir dan perilaku positif, latih meningkatkan kepercayaan pada kemampuan dalam menangani situasi. Intervensi pada kedua, observasinya dengan identifikasi tingkat kecemasan, treatment mendorong pasien untuk mengungkapkan perasaan ketakutan dan persepsi. 2, gunakan pendekatan yang menyenangkan. 3, instruksi pasien menggunakan teknik relaksasi. 4, dengarkan dengan penuh perhatian. Edukasinya, anjurkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi dan kolaborasinya, pemberian obat anti cemas. Pada DX3 intervensinya observasi, monitor frekuensi, mengkritik dirinya, 2, kaji secara verbal dan non-verbal, respon klien terhadap tubuhnya. Treatmentnya bantu klien untuk mengenali tindakan yang akan meningkatkan penampilannya. 2, dorong klien mengungkapkan perasaannya. 3, bantu klien menerima perubahan tersebut. Dengan edukasi, jelaskan tentang pengobatan, perawatan, kemajuan, dan prognosis penyakit. Implementasi pada DX1. Untuk di cara pentingnya, pasien menjalankan kegiatan positif sesuai dengan yang telah dicatatkan oleh pasien sendiri. Pada edukasinya, pasien mengatakan ingin menggunakan sisa hidupnya dengan sebaik-baiknya. Keluarga sudah rutin menerapkan perawatan HDRK pada pasien. Untuk DX2 dengan implementasi, observasinya pasien tampak sedikit tenang, lalu terapeutiknya pasien mengatakan sudah tidur dengan tenang namun sesekali gelisah, dan kolaborasinya pasien tampak minum obat yang diberikan oleh perawat. Implementasi prediksi 3 yaitu di terapeutik, pasien mengatakan sudah memahami resiko dari penyakit yang dideritanya dan sudah mampu menerima perubahan yang dialami oleh tubuhnya. Lalu selanjutnya ada evaluasi SKPS-nya, klien mengatakan badannya semakin lemas, klien mengatakan nafsu makan menurun dan mual muntah masih ada. Lalu banyak klien tampak lemas, makanan klien tampak tersisa dan berat turun 2 kg dari 53 sampai 55 kg, 51,5 kg. Hanya masa berinteraksi dan kayaknya intervensi lanjutkan. Lalu evaluasi pada DX2. Hasil klien mengatakan pusing masih terasa, klien mengatakan kesakitan pada kaki masih terasa. Lalu dengan keadaan umum kurang baik, TTV-nya tekanan darah 140 per 70 mg Hg, suhunya 36, nadi 90
1 kali per menit, airnya 1 kali per menit. Dengan GDS 140 miligram per dl, CRT klien 1 detik, infus pertama pada tangan kiri, hanya masa belum teratasi dan intervensi dilanjutkan. Evaluasi pada Dex 3 ini, S-nya kalian mengatakan penglihatannya masih belum bayang, O-nya kalian masih tampak gelisah, tidak terdapat cedera pada kalian yang berusaha untuk bisa melihat dengan jelas, hanya masalah belum teratasi dan upaya lanjutkan intervensi. Dengan kesimpulan, diabetes merupakan salah satu penyakit progresif yang memerlukan penanganan lama dan biaya yang besar. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan bahwa 71% kematian pada tahun 2016 terkait dengan komplikasi diabetes. Sebagian besar, 67% terjadi pada orang berusia 60 dan lebih tua. Keterbatasan fasilitas pada instansi yang menyediakan pelayanan perawatan paliatif tentu saja menjadi salah satu kendala untuk masyarakat dalam mendapatkan perawatan paliatif secara optimal dan akan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang didapatkan. Terdapat referensi dari PPT yang sudah saya bacakan. Sekian presentasi yang sudah saya paparkan, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.